I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat syukur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa kembali mengucapkan syukur di hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Yang ketiga, kami berterima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Junanah, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi yang berjudul Nuzul Quran dengan dalil nakli beserta hikmah mempelajarinya. Yang pertama, perkenalan. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Tio Fernando, rekan saya Al Yapiani, dan Erpina Puspita Haryanto. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Al Yapiani. Selamat menyaksikan. Oke. Pembahasan yang pertama yaitu tentang nuzul Quran. Nah, nuzul Quran itu apa sih? Nuzul Quran itu merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, nuzul Quran ini terjadi pada 610 Masehi sebelum hijrah. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro. Peristiwa tersebut sekaligus menandai dimulainya penurunan Al-Quran sebagai kitab yang menjadi pedoman umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Next. Proses diturunkannya Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dalam Al-Quran, sejumlah ulama menjelaskan bahwasannya proses ditandai dengan kata anzala, yang artinya turun secara sekaligus. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Proses diturunkannya Al-Quran yang kedua, yaitu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditandai dengan kata nazala dalam Al-Quran, yang artinya diturunkan secara berangsur-angsur. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Slide yang selanjutnya akan dibahas oleh Ya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sejumlah mazhab mengenai proses turunnya Al-Quran. Di antaranya,
1. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Turunnya Al-Quran terjadi sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada malaikat betapa besarnya malam ini. Setelah itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa-peristiwa sejak beliau diutus hingga wafatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Usilal Qur'anu minal zikri faudi'a fi baitil izzah minas sama'id dunya. Faja'ala Jibril alaihissalam yang zilabihi ala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Quran itu dipisahkan dari Az-Zikr, yaitu Allahul Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi berkata bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran adalah permulaan turunnya Quran pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permulaan turunnya Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian turunnya berlanjut. Sesudah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, cara turunnya Al-Quran yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Sebab yang demikian inilah yang dinyatakan dalam Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Selanjutnya slide ini akan disampaikan oleh Ervina. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai nuzul Quran, yaitu dalil nakli. Dalil dapat diartikan sebagai petunjuk dari ayat Al-Quran. Dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki, tidak dapat diubah. Contoh dalil nakli terdapat pada surat Al-Qadr ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kandungan surat Al-Qadr ayat 1-5 yaitu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam ini, banyak kemuliaan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, sehingga keutamaan satu malam Lailatul Qadar ini sama dengan 1000 bulan. Contoh dalil nakli yang kedua yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkum asy-syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatin min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau
antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Hikmah turunnya Al-Quran yaitu ada 4. Sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah dalam menghafal dan mempelajarinya. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sebagai penjelasan ajaran-ajaran dan hukum-hukum syariat Islam untuk kebaikan manusia saat hidup dan mati. Yang keempat, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, antara kebaikan dan kejahatan, antara kebahagiaan dan kesengsaraan, dan antara petunjuk dan kesehatan. Baik, sekian. Terima kasih. Ya, sampailah kita ke slide terakhir. Saya mewakili rekan saya berterima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya memohon maaf mewakili rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.